Berjumpa lagi dengan dalam keadaan sehat walafiat di perkuliahan Hukum Perdata 3. Juga salam dan sholawat kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar sampai selesai, tidak ada kendala apapun, dan juga bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Maka harapannya setelah mendapatkan materi kuliah, apapun itu, utamanya Hukum Perdata 3 ya. Nah ini mahasiswa bisa mengedukasi masyarakat mengenai hukum kontrak. Karena hukum kontrak ini pasti akan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik yang kontrak sederhana maupun kontrak biasa. Nah, sebelum kita mulai masuk pada materi, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Pada kesempatan hari ini, pertama-tama saya mohon maaf ya karena datang terlambat sekitar setengah jam karena harus setting ini itu ya. Kemudian hari ini kita bahasnya tentang hapusnya perikatan. Jadi seperti apa perikatan itu sudah berakhir gitu. Apalagi ini menjadi pembahasan salah satu mahasiswa bimbingan skripsi saya yang membahas pembatalan sepihak perjanjian perdagangan internasional ekspor biji nikel dari Indonesia ke Uni Eropa. Nah, ini menjadi pembahasan yang sangat serius karena Indonesia membatalkan secara sepihak perjanjian perdagangan internasional dengan Uni Eropa. Jadi kita sudah tidak lagi ekspor biji nikel ke sana gitu. Uni Eropanya berang dan sudah memasukkan gugatan ke sidang WTO karena Indonesia sudah membatalkan perjanjian secara sepihak gitu ya. Nah, kita akan bahas ini apakah Indonesia sepenuhnya menjadi pihak yang bersalah gitu ya atas memang kalau pembatalan perjanjian secara sepihak itu sudah pasti akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain gitu ya. Nah, Uni Eropanya marah kemudian menggugat Indonesia. Ini yang sedang dianalisa, sedang diteliti oleh salah satu mahasiswa FHUMT dan upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh Indonesia ya. Nah, itu jadi penelitiannya di sana dan ini berkaitan juga dengan hapusnya perikatan. Jadi perikatan itu kontrak transaksi dagang antara pihak penjual dan pembeli. Bisa saja kontrak ini kontrak nasional, artinya para pihaknya tunduk pada hukum yang sama, berarti tunduk pada hukum perdata Indonesia yang sama. Tapi bisa juga seperti Indonesia dan Uni Eropa. Ini antar negara G2G. Nah, hukum kontrak ini berlaku semuanya antara person to person
perusahaan ke perusahaan, person to perusahaan, gitu ya. PKB contohnya ya, perjanjian kerja bersama antara karyawan dengan perusahaan, itu kontrak juga, hukum perjanjian juga, namanya kontrak kerja. Juga antara G2G, government to government, negara dengan negara. Nah, karena kita sedang membahasnya dalam ranah hukum perdata, dan contoh-contoh yang diberikan sudah pasti ada transaksi perdagangannya. Jadi kontrak yang kita bahas ini bukan kontrak di luar dari transaksi perdagangan, gitu ya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Kalau kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan ini tidak termasuk dalam kontrak transaksi dagang, gitu ya. Nah, perikatan, hapusnya perikatan itu sudah diatur dalam 1381 BW. Ini berlaku untuk nasional, gitu ya, untuk nasional. Kalau hubungan hukumnya, hubungan hukum dagangnya itu antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, tentu saja 1381 BW ini apa ya, bukan tidak berlaku, berlaku tapi hapusnya perikatan menurut hukum perdata si orang asing ini juga berlaku. Nah, hapusnya perikatan berbeda-beda setiap negara. Nah, ini sangat menarik ya. Lalu kalau tentang hapusnya perikatan itu berbeda antar negara, bagaimana, apa yang berlaku? Yang mana, hukum mana yang berlaku kalau misalnya saya membuat kontrak jual beli dengan warga negara Belanda. Nah, ini yang berlaku yang mana? Hapusnya perikatan yang mana nih? Apakah hukum Indonesia atau hukum Belanda? Tapi kalau ini nggak ada masalah karena kita mengadopsinya juga dari Belanda ya, BW. Jadi masalah kalau saya membuat kontrak jual beli dengan warga negara Amerika. Nah, ini sudah jelas sangat berbeda. Nah, ini hukumnya mana yang berlaku? Kalau terjadi sengketa bagaimana? Pakai hukum mana? Pengadilannya mana? Gitu ya. Nah, itu pembahasan kita yang berikutnya. Semester depan kita akan bahas hukum antar tata hukum. Jadi kalau Ibu, ya, maaf, teman-teman ada yang mau masuk, mohon di ACC, Bu. oh, nggak muncul di Maaf, sini. Sebentar. iya. Nah, Iya. Terima nanti kasih, tolong Bu. diingatkan lagi ya kalau ada yang Iya. mau join. Nah, itu ada pembahasannya sendiri, mata kuliahnya khusus, hukum antar tata hukum. Nah, hukum antar tata hukum ini terbagi menjadi dua. Kita menyingkatnya dengan hatah, gitu ya, hatah hukum antar tata hukum. Ada hatah internal, ada hatah eksternal. Nah, ini seperti apa gitu ya? Hatah internal itu kalau hatah itu kalau di apa namanya? Di iseng-iseng ya kalau ke Harvard University itu kan ada Faculty of Law-nya tuh. Nah, itu kan ada mata kuliahnya. Itu namanya bukan istilah yang dipakai itu conflict of law kalau di sana. Kalau kita hukum antar tata hukum. Kalau mereka pakai istilahnya conflict of law. Hukum yang berkonflik gitu ya, hukum yang berkonflik. Jadi hukum yang berkonflik ini ada yang internal, ada yang eksternal. Yang internal sudah pernah kita bahas sedikit. Bagaimana kalau hukum negara bertentangan dengan hukum agama dan hukum adat. Bagaimana kalau hukum adat bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara. Itu sudah kita bahas ya, salah satu contohnya praktek
yang masih berlangsung di masyarakat, terutama di pedesaan, itu gadai tanah. Gadai tanah ini bertentangan dengan BW. Kita belum punya undang-undang gadai, masih berupa rancangan ya, masih berupa RUU gadai. Jadi aturan hukumnya masih pakai KUH Perdata. Nah, di KUH Perdata, gadai itu hanya untuk benda tetap. Gadai itu hanya untuk benda bergerak. Nah, tanah itu kan benda tetap. Jadi bukan termasuk objek gadai kalau di KUH Perdata. Namun, di masyarakat pedesaan ini masih ada gadai tanah. Nah, ini dipertanyakan kan. Ini kan hukum adat gadai tanah. Yang lahir hukum adat ini sudah ada sebelum ada UUPA gitu. Sebelum ada KUH Perdata, sebelum Belanda masuk Indonesia menjajah Indonesia, sudah ada gadai tanah di masyarakat Indonesia sampai sekarang. Nah, ini sudah diteliti oleh mahasiswa, legalitas gadai tanah pada masyarakat adat di Jawa Timur, salah satu desa, gitu ya. Saya lupa namanya. Nah, ini udah dibahas. Legal enggak gadai tanah? Nah, itu salah satu konflik of law. Ini hukum adat bertentangan dengan hukum perdata, itu konflik of law. Tapi karena berlakunya masih dalam lingkup yang sama, yurisdiksi Indonesia, namanya hata internal. Ya, contoh yang lain sudah pernah saya berikan juga, bagaimana kalau ada orang Indonesia sudah berubah, kalau itu eksternal ya, bagi orang Indonesia meninggalkan 5 pewaris, gitu ya. Dia agamanya Islam, bersuku adat Minangkabau. Nah, ini kan saling bertentangan hukumnya, konflik of law antara hukum waris BW, hukum waris Islam, dan hukum waris adat Minangkabau. Nah, konflik of law. Ini yang dipakai yang mana nih untuk bagi waris? Karena masing-masing berbeda bagiannya. Kalau BW 50-50, nggak peduli mau perempuan mau laki-laki, ahli warisnya bagi sama rata. Tapi kalau Islam beda lagi. Ahli waris laki-laki dapat 2 kali lebih banyak dari ahli waris perempuan. Nah, setiap aturan Allah itu kan pasti ada latar belakang turunnya perintah, gitu ya. Turunnya perintah itu pasti ada kisahnya. Nah, itu nanti bisa cari sendiri kalau kisahnya gitu ya. Nah, kalau hukum adat Minangkabau, justru perempuan yang dapat lebih banyak dari ahli waris laki-laki. Bahkan pada suku adat tertentu, saya lupa ya, Pariaman atau apa gitu. Nah, itu yang ahli waris laki-laki nggak dapat sama sekali. Semuanya ke perempuan. Nah, ini konflik of law juga, tapi internal karena terjadinya masih di wilayah hukum Indonesia. Kalau harta eksternal sudah ke negara lain. Ada perjanjian, ada kontrak jual beli antara warga negara Indonesia dengan warga negara Amerika. Di negara bagian Texas ini benar-benar terjadi ya kasusnya ya. Nah, objek jual Ibu, belinya itu mesin kasino, mesin judi, gitu. Jadi si orang Indonesia ini domisilinya di Amerika, tapi di negara bagian lain, California. Nah, di Texas penjualnya itu di Texas, gitu ya. Disepakati pembayarannya itu 2 termin. Termin pertama dibayar pada saat kontrak ditandatangani, termin kedua dibayar ketika mesin itu sudah sampai ke tempat pembeli. Mesinnya udah sampai ke tempat pembeli, nggak bayar yang orang Indonesia ini. Digugat ganti rugi sama si orang Texas di district court,
California. District Court itu kalau di kita pengadilan negeri. Gitu ya. Nah, ini kan konflik of law. Kenapa? Hakim-hakim di District Court California itu tidak bisa serta-merta memberlakukan hukum perdata Amerika terhadap orang Indonesia. Loh, dia bukan warga negara Amerika, dia warga negara Indonesia. Dalam dirinya melekat hukum perdata Indonesia. Nah, hukum perdata Indonesia ini kalau bagaimana pengaturannya? Gitu ya, bagaimana pengaturannya? Ya, karena majelis hakim di District Court California ini tidak punya pengetahuan tentang hukum perdata Indonesia, akhirnya kan manggil ahli hukum perdata Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Amerika. Nah, ini pertama yang dibahas adalah sah nggak perjanjiannya. Ini kontrak jual belinya sah nggak? Kan itu awalnya. Sah apa enggak nih? Kalau menurut hukum Indonesia sah nggak ini? Nah, syarat sah perjanjian hukum perdata Indonesia itu kan ada di 1320 BW. Ya, syarat sahnya. Oh, sah kalau menurut hukum Indonesia. Gitu kan? Nanti kita bahas ya syarat sah ya. Gitu. Sah apa enggak menurut hukum Indonesia? Ya, ini ahlinya ya, ahli hukum perdata Indonesia kan bersaksi di depan pengadilan negerinya California di District Court. Itu sudah kesepakatan negara-negara bahwa kita harus menghormati hukum masing-masing. Cara penghormatannya gimana? Kalau ada warga negaranya itu bermasalah dengan hukum negara setempat, maka negara setempat tidak boleh serta-merta memberlakukan hukum dia ke warga negara asing ini. Sama kayak pidana juga begitu, kita udah pernah bahas ya kalau pidana ya. Ini kalau orang Indonesia mencuri di Jepang, sama, tidak serta-merta itu pemerintah Jepang seenaknya memberlakukan hukum pidana Jepang ke orang Indonesia ini. Dia harus menghormati keberadaan hukum pidana yang melekat pada orang asing ini, gitu ya. Nah, ini kita kan hukum perdata 3, jadi bahasnya hukum perdata. Setelah saksi ahli dari Indonesia memberikan keterangan, nah kalau syarat sah perjanjian di hukum perdata Amerika kayak gimana? Nah, kalau ini menguasai ya, juri-jurinya menguasai, hakimnya menguasai, gitu. Kalau di sana kan sistemnya juri, gitu kan? Nah, jadi terus yang pertanyaan selanjutnya, syarat sah perjanjian hukum perdata Indonesia itu beda sama syarat sah perjanjian hukum Amerika. Wah, ini menarik banget loh, ya, sangat menarik. Nah, jadi majelis hakim, bukan majelis, dia hakim tunggal ya, hakim tunggal ya. Nah, kemudian kan jadi masalah, gitu. Loh, ini berbeda loh syarat sah perjanjian antara hukum perdata Indonesia dengan hukum perdata Amerika. Jadi yang dipakai di sini apa yang mana? Hukum perdata Indonesia apa hukum perdata Amerika? Karena kedudukan negara kan sederajat. Nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain, nggak ada yang lebih rendah dari yang lain. Jadi pakai yang mana? Kalau menurut hukum Indonesia, itu perjanjiannya tidak sah. Tapi kalau menurut hukum perdata Amerika, sah perjanjiannya. Nah, ini sangat menentukan putusan loh. Sangat menentukan putusan juri kan. Kalau pakai hukum Indonesia, perjanjiannya tidak sah. Kenapa? Karena dalam salah satu syarat perjanjiannya tidak terpenuhi, yaitu kausa yang halal.
Kausa yang halal itu bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini perjanjian jual belinya tentang objeknya adalah mesin judi. Loh, perjudian itu dilarang di Indonesia, nggak boleh. Termasuk kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi di Amerika perjudian tuh legal, boleh, nggak masalah. Perjanjiannya sah, tidak melanggar peraturan undang-undang yang manapun. Gitu ya. Nah, itu pada akhirnya juri di District Court California itu memutuskan bahwa kasus tersebut diselesaikan berdasarkan hukum perdata Amerika. Nah, ini ada mata kuliahnya lagi, namanya hukum perdata internasional. Gitu ya, untuk menentukan hukum negara mana yang berlaku, itu nggak main-main, itu harus ada amar pertimbangan hakim juga ya. Kalau ini kan juri. Pertimbangan juri itu apa? Kok juri itu memutuskan untuk mengadili sengketa tersebut berdasarkan hukum perdata Amerika. Nah, kalau berdasarkan hukum perdata Amerika, perjanjiannya sah. Ya udah, harus bayar kan? Harus membayar yang termin kedua, harus dilunasi. Kalau putusan itu pakai hukum perdata Indonesia, perjanjiannya kan tidak sah. Nah, kalau perjanjian tidak sah, karena tidak terpenuhi syarat objektif, ya, maka perjanjiannya batal demi hukum. Nah, kalau perjanjian batal demi hukum, berarti keadaannya balik seperti semula, seperti tidak pernah terjadi perjanjian itu. Nah, kan jadi beda jauh ya. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Hapusnya perikatan itu diatur di BW di 1381. Ada 8. Ada 9. Ya, ada 9 hapusnya perikatan. Yang pertama, pembayaran. Ya, kalau sudah terpenuhi kewajiban pembayaran ya hapus perikatannya, gitu ya. Yang kedua, ada pembaharuan hutang atau novasi. Novasi ini apabila ada hutang yang lama digantikan dengan hutang yang baru. Ya, nanti kita lanjut lagi ya. Begitu durasinya habis kita langsung kuliah lagi. Hutang yang lama digantikan dengan hutang yang baru. Kalau di era modern itu kita ada istilahnya top up hutang gitu. Kalau nasabah debitur berhutang ke bank, kemudian lancar ya pembayarannya lancar, nanti misalnya 2 kali sebelum pelunasan hutang itu ditawari oleh pihak bank. Karena pembayaran Anda lancar, maka Anda mendapatkan Anda diberikan reward berupa top up gitu ya. Jadi boleh berhutang lagi gitu. Ya pokoknya bahasanya dipakai bahasa yang menaik-naikkan nasabah supaya mau berhutang lagi gitu kan. Nah, dipuji-pujilah gitu ya. Yang ketiga, hapusnya perikatan dengan imbalan atau kompensasi. Dengan imbalan atau kompensasi. Ini kalau perjanjiannya hutang piutang ya. Contoh misalnya kedua belah pihak ini saling mempunyai hutang.
maka hutang mereka masing-masing diperhitungkan. Contoh, Bu Nizla punya hutang ke Bu Irna 100.000. Bu Irna punya hutang ke Bu Nizla 75.000. Nah, kalau diadakan kompensasi, maka sisa hutang Bu Nizla kepada Bu Irna sisanya masih 25.000. Gitu ya. Itu kompensasi namanya. Enggak terlalu susah kalau ini. Yang keempat, ada percampuran hutang. Kalau ada percampuran hutang, perikatannya hapus. Bukan batal ya, beda lagi. Perikatannya hapus. Apabila pada suatu perikatan, kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu menyatu pada satu orang. Ini kalau perjanjian hutang piutang, ya. Misalnya, siapa ya sini yang masih single nih? Mbak Mita punya hutang sama Mas Salahuddin. Saya nebak-nebak aja ini ya. Mohon maaf ini kalau salah satunya udah berkeluarga. Namanya juga cuma contoh, ya. Mbak Mita punya hutang sama Mas Salahuddin. Kemudian Mbak Mita kawin sama Mas Salahuddin. Maka terjadilah percampuran harta dalam perkawinan. Karena ada pencampuran harta, hutangnya Mbak Mita kepada Mas Salahuddin jadi hapus. Kecuali sebelum menikah, Mbak Mita sama Mas Salahuddin bikin perjanjian pranikah yang disahkan di hadapan notaris. Kalau kayak gitu mau nikah ya nggak hutangnya nggak hapus, gitu ya. Jadi patut diwaspadai kalau seseorang berhutang sama kita, terus dia mau nikah sama kita, gitu ya, tanpa ada perjanjian pranikah. Wah itu itikadnya patut dipertanyakan ya. Nah, karena kalau dalam hukum Indonesia itu kan ada percampuran harta antara suami dan istri. Ini nggak berlaku kalau hukum Islam ya. Kita bicaranya hukum negara. Kalau hukum Islam hutang istri ya hutang istri, hutang suami ya hutang suami gitu. Harta istri, harta istri, harta suami. Itu kalau Islam ya. Tidak ada harta bersama kalau dalam hukum Islam, munakahah. Munakahah itu hukum perkawinan Islam. Harta bersama itu aturan negara. Nah, ini kan konflik of law lagi nih. Ya, internal. Gitu kan. Kalau hukum makanya nggak ada gonogini sebetulnya kalau dalam Islam ya. Tapi kan kita Indonesia kan negara hukum, bukan negara Islam. Nah, jadi ya mau nggak mau memang ada harta bersama, kecuali ada perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah tuh terpisah semua, gitu ya. Nah, jadi pola pikir masyarakat, terutama umat Muslim yang sekarang itu lagi viral gitu ya, atau dari dulu lagi viral bahwa harta suami milik istri, harta istri milik sendiri. Waduh, itu bukan Islam tuh, ya. Harta suami milik suami, harta istri milik istri itu kalau Islam, gitu. Nggak ada seperti itu ya. Jadi ya ini para istri harus memahami bahwa harta suami itu milik suami, gitu ya. Tapi ada kewajiban dari suami yang harus dilaksanakan. Memberikan nafkah gitu ya kepada istri sesuai kemampuannya. Nah, kenapa? Karena suami masih punya kewajiban untuk untuk menafkahi orang tuanya. Menafkahi orang tuanya, menafkahi saudara perempuannya. Itu kan ada 4 perempuan yang seumur hidup seorang lelaki muslim itu tidak terlepas tanggung jawabnya, gitu ya. Ibunya,
istrinya, saudara perempuannya, saudara perempuan terakhir. Ibunya, istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya. Ada 4. Walaupun ibunya masih punya suami, gitu ya. Walaupun anak perempuannya udah nikah, walaupun saudara perempuannya masih punya suami, tapi tetap dia bertanggung jawab pada 4 perempuan ini seumur hidupnya. Berat jadi lelaki muslim. Ya, tapi pahalanya juga luar biasa. Ini juga salah satu sebab kenapa dalam hukum waris Islam bagian laki-laki 2 kali lebih banyak dari bagian perempuan. Karena tanggung jawabnya pada 4 perempuan. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Kalau harta istri ya milik istri. Gitu. Saya mau nanya nih, kalau istri misalnya ya dikasih nafkah sama suaminya 2 juta. Dia berhasil nabung 1 juta. Itu jadi harta milik istri atau masih harta suami? Saya nanya Bu Irna aja yang udah ketahuan udah berumah tangga deh, gitu ya. Gimana Bu Irna? Harta bersama, Bu. Itu harta milik suami kalau menurut aturan ya. Tapi biasanya sih kalau udah Istri, Bu. Masa harta suami kan udah kalau dikasih. udah berkeluarga sih Iya. Ini perspektifnya mana harta dulu? bersama. Perspektif hukum negara apa perspektif hukum Islam nih? Ada 2 nih. Bu Irna dikasih Harta nafkah sama istri, Bu. suaminya 2 juta. Kemudian berhasil nabung 1 juta. Nah, yang 1 juta ini milik suami atau milik istri? Milik istri, Bu. Kalau menurut saya harta bersama, Bu, kan dilakukan pada ikatan pernikahan, Ya. diperoleh pada saat Ya, kalau hukum negara mengenal harta bersama ya. Kalau berdasarkan hukum Islam gimana Bu Irna? Itu milik istri, Bu. Milik istri Mas Aludin. Iya kan udah dikasih, Bu. Masa diambil lagi? Iya. Dua-duanya jawabannya benar. milik suami berarti ya, Bu? Jawabannya benar. Kalau dalam perspektif hukum negara itu 1 juta itu harta bersama milik suami dan istri, gitu ya. Itu kalau nanti berpisahnya karena perceraian, itu jadi harta gono gini bagi 2, gitu. Tapi kalau berdasarkan hukum Islam, 1 juta ini milik istri, gitu ya, milik istrinya. Ya, Bu. Suaminya nggak boleh mengutak-ngatik sama sekali, kecuali istrinya itu ridho, gitu ya, ridho. Nah itu dia. Dia pilihannya kembali lagi pada kita karena kita hidup di Indonesia.